Selamat datang di The Lazy Review, channel yang menyajikan review film tanpa kalian harus menghabiskan kuota. Kalian tahu bagaimana jalan ceritanya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Kissing Booth yang diproduksi pada tahun 2018. Dan menurut kami film ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang suka film bergenre komedi romance, yang tentunya dengan pemeran yang cakep-cakep dan cantik-cantik. Dan tentunya seperti judul, film ini akan banyak adegan ciuman. Tapi seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan juga subscribe. Lalu apabila ada saran atau film yang ingin direview, silahkan tinggalkan komentar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia recap film The Kissing Booth. Di sini kita akan berfokus pada alurnya saja. Jadi untuk jokes dan komedi-komedi bisa kalian lihat langsung di filmnya. Adegan dimulai dari dua sahabat yang sudah berteman sejak lahir, bernama Elle Evan dan Lee Flynn, yang mana itu juga dikarenakan oleh ibu mereka yang berteman sejak SMA. Dan di sini diketahui bahwa Lee punya kakak yang bernama Noah Flynn, yang mana sangat suka berkelahi. Elle dan Lee sangat suka menari di DDM, yaitu Dance Mania. Lalu juga ditampilkan bahwa ibu Elle sakit saat dia beranjak remaja, yang akhirnya meninggal saat Elle masuk SMA. Lee dan Elle mempunyai semacam peraturan dalam persahabatan mereka, yang mana dalam film kalian akan melihatnya ada berapa banyak peraturan dengan nomor urutannya. Dan di sini juga diketahui bahwa Elle ternyata terpesona oleh Noah. Berpindah pada scene di mana Elle dan Lee masuk sekolah pada hari pertama, yang mana celana yang biasa digunakan Elle robek dan akhirnya dia menggunakan rok yang sangat pendek. Setibanya di sekolah, semua orang memperhatikan rok Elle yang terlalu pendek sampai tupen melecehkan Elle, yang mana itu membuat Lee marah, tapi tak sebanding untuk menghajar Tupen yang punya badan kekar. Saat Tupen akan menghajar Lee, datanglah Noah yang langsung menghajar Tupen, yang membuat Elle, Tupen, dan Noah masuk ke ruang kepala sekolah untuk dihukum. Scene berpindah pada kantin sekolah dengan tiga gadis populer di SMA, yaitu Olivia, Mia, dan Gwen, yang juga disebut dengan OMG Girl. Mereka sangat tergila-gila dengan Noah, tapi ternyata Flynn, adik Noah, suka dengan salah satu dari mereka, yaitu Mia. Lee yang mengetahui bahwa OMG Girl dekat dengan Elle, maka Lee memanfaatkannya untuk mendekati Mia, yang mana Lee terlihat sedang berpakaian untuk mengajak Mia berkencan dan berciuman. Tapi di sini masalahnya adalah OMG Girl baru pertama kali menghampiri Elle, dan Elle ragu bahwa Lee dapat mencium Mia. Lalu tercetuslah ide membuat bilik cium agar Lee dapat mencium Mia secepatnya saat karnaval. Lalu keesokan harinya, Tupen mencoba mendapatkan nomor Elle karena tertarik dengan Elle, yang akhirnya Tupen mendapatkannya dengan cara yang sangat-sangat konyol menurut gue. Noah yang melihat itu agak tidak senang. Tiba-tiba Tupen menghilang, yang ternyata dia menyetujui syarat agar mendapatkan nomor Elle. Lalu pada malamnya, Elle berjanjian untuk berkencan dengan Tupen, tapi Tupen tidak datang, yang ternyata dilarang oleh Noah. Dan bukan hanya Tupen, tapi seluruh pria di SMA dilarang untuk mendekati Elle. Akhirnya Elle menelpon Noah dan memarahinya karena kesal.
Lalu pada hari berikutnya, Elle dan Lee mempresentasikan idenya untuk membuat kissing booth saat karnaval sekolah, yang ternyata disetujui oleh anggota OSIS sekolah, yang mana OMG juga merupakan anggota OSIS tersebut. Dan Elle juga menjanjikan bahwa Noah akan menjadi sukarelawan di bilik cium tersebut. Scene berpindah pada keluarga Evan dan Flynn berkumpul di sebuah pantai. Di sini Elle sudah penasaran dengan Noah. Apa tujuan Noah tidak mengadukannya atas masalah kemarin? Lalu singkat cerita, Elle dan Lee melanjutkan proyek bilik ciumnya dengan PR harus membujuk Noah menjadi sukarelawan dalam kissing booth tersebut. Di sini Lee menyuruh Elle untuk pulang bersama Noah, tapi Elle tidak mau naik motor dan pilih untuk jalan kaki. Noah juga melarang Elle untuk ke pesta, tapi Elle tidak mau dan mulai berdandan untuk menuju pesta rumah Lee. Di sana Elle disuruh oleh OMG untuk membujuk Noah agar menjadi sukarelawan. Lalu baru dengan itu OMG mau menjadi sukarelawan juga. Elle juga sedang frustasi mencari relawan. Dia lalu memberanikan diri untuk membujuk Noah agar mau menjadi relawan. Dan jawaban Noah tetap tidak. Tapi dari kejauhan OMG melihat Noah seperti mengangguk tanda setuju, yang akhirnya pesta berlanjut sampai Elle mabuk dan hampir telanjang. Sebab dia terlalu mabuk dan sebelum terlalu parah, maka tampak seorang laki-laki menggendong Elle. Singkat cerita, keesokan harinya Elle bangun dan ternyata dia tidur di kamar Noah. Dan di situ kita tahu bahwa lelaki yang menyelamatkan Elle dan menggendongnya adalah Noah. Dan Elle yang sangat malu panik hingga membuat hordeng kamar Noah rusak. Tampak Elle yang sangat salting dengan kejadian itu. Elle di situ mulai suka dan selalu terbayang oleh sosok Noah. Scene berpindah lagi pada kantin sekolah, yang mana Elle mengelabui OMG Girl lagi agar mau menjadi relawan di kissing booth. Lalu pada Lee dan Elle yang melanjutkan proyeknya tapi malah bermain cat dan akhirnya Elle terkena cat yang cukup banyak. Elle lalu membersihkan cat tersebut ke toilet, namun ternyata dia salah masuk ke toilet laki-laki, yang mana banyak laki-laki di dalam toilet tersebut sedang berganti pakaian. Noah yang tahu itu lantas menyeret keluar Elle, tapi Elle tidak mau dan memamerkan tubuhnya pada semua pria di toilet tersebut. Hal itu dilakukan sebab Noah terlalu posesif terhadap Elle, yang mengakibatkan Elle mencari-cari tahu apa alasan posesifnya Noah. Sampailah pada hari karnaval dan kissing booth juga sudah berdiri di karnaval tersebut. Terlihat Elle yang membujuk Noah, tapi Noah tetap tidak mau. Singkat cerita, kissing booth pun dibuka dan ternyata sangat diminati oleh siswa-siswa di sana. Sampai pada dimana Elle dan Lee bingung sebab OMG terus menanyakan Flynn atau Noah, yang akhirnya digantikan oleh Lee sendiri yang juga bermarga Flynn, yang mengakibatkan gadis-gadis merasa dibohongi. Tapi di situ seorang gadis tetap mengantri untuk mencium Flynn, yang akhirnya mereka jatuh cinta. Terjadi masalah saat Olivia tidak mau menjadi relawan sebab tidak ada Noah, yang akhirnya OMG membalas perbuatan Elle pada mereka dengan menjadikan Elle relawan. Tapi tidak disangka-sangka ternyata Noah ikut mengantri untuk mencium Elle dan mereka pun berciuman. Di sini Elle sudah mulai terpikat dengan Noah. Tapi saat melihat Noah dengan gadis lain, dia terlihat kecewa karena terlalu terbuai dengan ciuman Noah. Saat pulang, Noah menawari tumpangan pada Elle dan turun, yang memaksa mereka untuk berteduh pada sebuah bangunan di taman. Dan Elle pun mengulangi ciumannya lagi dengan Noah.
Tapi tiba-tiba satpam datang dan membuat El kaget dan juga marah, sebab tempat itu Noah gunakan untuk mengajak gadis-gadis lain berpacaran di tempat itu. Lalu El yang marah merasa dipermainkan mulai menyesal dan kecewa. Tapi tetap El tidak bisa melupakan Noah, dan dia juga tidak bisa mengkhianati persahabatannya dengan Lee. Cerita scene berpindah dengan berlatar pantai dan para murid yang berenang dan juga Noah dan para gadis-gadisnya. Sampai pada malam, Warren seperti menggoda dan memaksa El untuk mengikutinya, tapi Noah datang dan menghajar Warren. El pergi dari tempat tersebut karena malu, lalu mengikutinya dan memaksa El untuk masuk ke dalam mobil dan mengajaknya berbicara dan menuju suatu tempat yang terkenal, yaitu Bukit Hollywood yang sangat ikonik. Dan di situ mereka juga saling jatuh cinta. Dan El juga menyuruh Noah untuk berjanji tidak berkelahi lagi. Noah dan El yang kala itu sudah berpacaran sedang asik bersengkrama, lalu dikagetkan dengan ibu Noah yang masuk. Dan El lalu bersembunyi di bawah kasur. Dan saat ibunya sudah pergi, mereka melanjutkan kegiatannya lagi. Di sini El juga hampir ketahuan oleh Lee, tapi berhasil ditutupi. Lalu mereka berpacaran dengan diam-diam dan tak seorang pun mengetahui. El bingung bagaimana cara memberitahu Lee bahwa dia berpacaran dengan kakaknya. Scene lalu berpindah pada El yang membantu Noah memperbaiki motornya, yang mana mengakibatkannya terluka saat mengambilkan kunci Inggris. Lalu Noah mengobatinya. Tiba-tiba Lee masuk ke ruangan Noah dan mereka berdua kaget. Lee yang melihat El terluka salah paham dan beranggapan bahwa Noah lah yang mengakibatkan El terluka. El masih tak mau memberitahu bahwa dia berpacaran dengan Noah. Dan El kembali lagi ke kamar Noah untuk berencana memberitahu Lee tentang hubungan mereka. Tapi saat mereka berciuman, mereka terpergok oleh Lee. Lee yang merasa dikhianati lalu pergi dan mereka berdua mengikuti Lee yang kesal. Dan terjadilah pertengkaran. Di sini diperlihatkan bahwa Noah sudah berubah dengan tidak membalas pukulan adiknya. Lee yang kecewa lalu meninggalkan mereka sekali lagi dan pergi dengan mobilnya. El juga marah pada Noah dan menyuruh pergi. Keesokan harinya, ibu Noah yang juga ibu Lee menghampiri El untuk kembali berbaikan dengan Lee dan memberinya saran-saran. Segala cara dilakukan oleh El, tapi Lee tetap tidak mau berbicara dengan El. Kemudian terlihatlah Noah yang meminta maaf pada ayah El. Scene berpindah pada game store yang tak diduga-duga Lee memaafkan El dengan mengajaknya bermain DDM. Lalu mereka berbaikan dan berunding kostum apa yang akan digunakan pada malam prom night. Turunlah El dari kamarnya dengan gaun ibunya yang membuat ayah hampir menangis. Lalu berangkatlah mereka ke prom night dan di sana terlihat foto-foto semua siswa selama 1 tahun dan hal konyol yang tidak sengaja terfoto ditampilkan pada malam prom tersebut. Dan di dalam prom tersebut, kissing booth mereka dibawa ke dalam prom night. Dan tidak disangka-sangka ternyata Noah juga berada di pesta tersebut dan menyatakan cintanya pada El. Tapi Noah ditolak oleh El karena dia tidak mau Lee kecewa lagi, dan El pun pergi meninggalkan pesta tersebut. Di sini juga terlihat Noah yang meminta maaf pada Lee dan berpamitan akan ke Boston untuk melanjutkan studinya di Harvard University. Lalu scene berpindah pada malam di mana mereka berdua merayakan hari ulang tahunnya yang mana sama.
Di sini El sudah tidak tahan lagi. Dia tidak bisa tidak mencintai Noah dan dia ingin menyusul Noah, tapi dengan sedikit pertengkaran dengan Lee. Dan akhirnya Lee mengizinkan dan mengantarkannya ke bandara untuk menyusul Noah. Tapi ternyata yang mengantarkannya adalah Noah, yang mana semua itu adalah rencana yang dibuat Lee. Lalu mereka pun berhenti di bangunan taman yang dulu terpergok oleh satpam. Dan hari-hari mereka bahagia hingga akhirnya Noah berangkat ke Harvard University. Dan di sini juga diketahui kalau motor Harley Noah diberikan pada Elle untuk dirawat dan film pun selesai. Apabila ada yang penasaran dengan kisah cinta Elle dan Noah selanjutnya, kami akan mereview film The Kissing Booth 2. Dan film yang kedua ini merupakan film yang sangat-sangat lebih bagus dari film pertamanya. Sekian dari gue dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan ditunggu komen-komennya.